Selamat pagi. Kita boleh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan selalu baik kepada kita. Amin. Amin. Karena pemeliharaannya, kasih setianya yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Kita layak mengucap syukur, kita layak memuji dan memuliakan nama Dia. Karena hanya Yesus yang layak ditinggikan pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur untuk kasih-Nya, kita boleh bersyukur untuk anugerah-Nya. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita, katakan, Tuhan terima kasih. Ini kami Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Kau siapkan hati kami, Kau tilik hati kami masing-masing Tuhan. Kerinduan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari ya Roh Kudus, berikan hati kami yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada nama lain selain Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth. mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Raja yang layak ditinggikan, Dia Raja yang layak dimuliakan. Will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, My Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. my comfort, My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that
promise I have. One more time. Nothing compares to the promise I have in you. In you. In you. Our worship this morning, we start in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That the peace and everlasting of the Father, the joy of salvation, the strength of our Lord Jesus Christ, and the power, the comfort of the Holy Spirit be with you all. Ibadah kita pada hari ini, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya kasih yang tak terhingga, damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita pengampunan dosa, keselamatan sorgawi, kekuatan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuasa, dan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau mengizinkan kami menginjakkan kaki di rumah-Mu yang kudus di minggu terakhir di bulan ini ya Tuhan. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami punya. Tetapi semua adalah kasih karunia-Mu yang besar. Belas kasihan-Mu, pemeliharaanmu yang tak terhingga, kasih setiamu dan berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang tak ternilai itu. Apapun yang kami berikan padamu ya Tuhan, tak mungkin membalas cinta kasih-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, beri kami kekuatan, kesetiaan, tekad baru untuk beribadah kepadamu, melayani pekerjaan-Mu, mengabarkan Injil, setia sampai nafas kami yang penghabisan. Agar hidup di dunia yang sementara ini tidak sia-sia ya Tuhan, tapi bernilai kekal di hadapan-Mu. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang mengakui dosa kesalahan kami. Kalau ada hal-hal tertentu yang tidak berkenan kepadamu, entahkah di pikiran kami, hati kami, baik perbuatan kami, perkataan kami, penglihatan, pendengaran, dan apapun aspek hidup kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak mendekatkan diri ke mezbah-Mu dan siap menerima berkat-Mu sesuai dengan janji-Mu. Lewat ibadah seperti inilah Kau curahkan berkat-berkat jasmani, rohani, materi, dan semua berkat-berkat yang berkelimpahan, sebab Engkau datang ya Tuhan. Memberi kami hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Curahkanlah sesuai dengan kasih setia-Mu. Kami berdoa syafaat dengan sehati seiman untuk saudara-saudara kami, khususnya yang lemah tubuh dan yang sakit Tuhan kasihani. Kami berdoa untuk Umpol Wardana, pulihkan kesehatannya secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Cabut sakit penyakitnya, gantikan dengan kesehatan yang prima untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kami doakan Bu Nina, Tuhan pulihkan semua sakit di tubuhnya yang bekas terjatuh, bekas jahitan di kepalanya, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan pulihkan kesehatannya, siap menerima operasi lutut sesuai dengan schedule yang Tuhan tentukan. Kami doakan Pak Hari ya Tuhan, kasihani dia. Curahkan mujizat-Mu, kalau boleh dia tidak usah dioperasi. Tapi pun kalau dia harus Tuhan, Engkau yang memegang semua proses surgery itu
Dengan mata iman kami melihat pasti sukses. Sebab janjimu setia, Maha Kuasa, Maha Baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan si Sylvia untuk kakinya. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Semua senior kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua yang lemah tubuh yang tidak kami sebut satu persatu. Ya Tuhan, hanya mujizat-Mu yang sanggup. Kau hanya berfirman itu akan jadi. Juga semua pergumulan anak-anak-Mu baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang karena keluar kota, karena berhalangan Tuhan. Engkau tahu, lindungi, pelihara dan dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu yang mengikuti ibadah online. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi di zaman ini Tuhan. Itu keyakinan kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus. Ketika kami beribadah, ketika kami berdoa, ketika kami beriman, ketika kami memohon, mengetuk pintu-Mu ya Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata dengan yakin, amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Lihat kiri kanan saudara, kasih senyum. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kok belum lihat kiri kanan? Mana? Lihat kiri kanan dong. Happy Sunday. Lambaikan tangan saudara. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Amin. Saya percaya kita memuji Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yang tidak kuat berdiri, duduk aja dulu. Tapi yang masih muda, saya percaya saudara masih kuat berdiri. Amin. Kita memuji Tuhan. Shout for joy. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. All our praise and glory only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Haleluya. Hallelujah. Sekali lagi, all our praise glory. All our praise and glory only unto you, O Lord.
hallelujah, hallelujah, shout for joy, hallelujah, shout for joy, hallelujah, hallelujah, shout for joy, Mari bertepuk hallelujah, tangan saudara. shout for joy, hallelujah, hallelujah, shout for joy, hallelujah, shout for joy, hallelujah, Sekali lagi, shout for joy. shout for joy, hallelujah, shout for joy, hallelujah, hallelujah, shout for joy, hallelujah, shout for joy, hallelujah, we worship you, Lord, amen, we worship you, hallelujah, 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 we worship you, Lord, we worship you, hallelujah, 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 we worship you for who you are, we worship you, we worship you, amen, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are, who you are, for who you are, oh who you are, who you are, you are good. Beri golehan batu Tuhan paling meriah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami sukacita. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan persembahan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian kasih setia Tuhan. Mari yang bertugas. Saudara boleh bertepuk tangan.
kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji bagimu Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya, oh haleluya. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji bagimu Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri. Menyanyi, menyembah nama Hanya nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya, oh haleluya. Kasih setiamu Tuhan, Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah terlambat Tuhan. Kalau Engkau telah memberkati kami baik kesehatan, kekuatan, itu semuanya berasal daripada Engkau saja Bapa, bukan kuat dan bukan gagah kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang Engkau berikan pada diri kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Engkau berikan hikmat untuk mengelolanya. Engkau berkati seluruh jemaat AJNC Tuhan. Biar Engkau dipakai seluruh jemaat AJNC ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau begitu baik kepada diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kekasih jiwa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Mari bersama-sama katakan, amin. Kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Bapa, kami datang Tuhan. Syukur Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia dengan sepenuh hati saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari datang. Bapa-Ku datang
menyembah, Untuk ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Kau Kaulah sumber harapan bagi kami di saat kami kesesakan, di saat kami kelemahan Tuhan. Kau membuktikan Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Oh, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sembah Dia. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau beserta kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang layak disembah. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan Amin Tuhan. aku bertahan. Terima kasih untuk kekuatan Kau Tuhan. harapan Kau sumber dalam pengharapan. kesesakan. Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Amen. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Teguh hingga akhir. Yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai 15. Mari saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhanlah kami boleh ada dan boleh berada di minggu terakhir bulan Mei. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu hingga hari ini. Sadar Tuhan, sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan.
Karena itu kami membutuhkan firman-Mu sebagai kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini. Karena kami tahu hidup ini penuh dengan tantangan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu menjalani hidup ini berkemenangan. Terpujilah Engkau Bapa, tolong setiap kami Tuhan, Roh Kudus, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan biarlah Tuhan juga memakai dan memberkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, dipakai sebagai alat-Mu untuk lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, ada seorang pendeta muda baru saja diangkat menjadi gembala, menggantikan gembala yang sudah masuk masa pensiun. Ternyata gembala yang baru ini 2 kali hari Minggu dia khotbahnya sama. Lalu jemaat dan majelis bisik-bisik. Kok pendeta itu khotbahnya sama sama minggu lalu? Apa dia gak persiapan ya? Atau mungkin karena dia masih muda kali ya, dia lupa. Ya udahlah, kita maafin aja. Di minggu berikutnya, gembala yang baru ini membawakan khotbah yang sama lagi. Wah, ini sudah keterlaluan. Gak bisa kita maafin deh. Ini gembala baru pasti pendetanya males nih. Gak mau persiapan, gak mau buat naskah yang baru. Gak bisa nih gini. Akhirnya majelis rapat. Dan hasil rapat mereka akan melaporkan ke sinode. Setelah ketua sinode mendapatkan laporan, lalu ketua sinode memanggil pendeta baru itu untuk disidang. Dan dalam sidang itu dihadiri oleh majelis. Lalu ketua sinode bertanya, Pak Majelis, apa bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu ketua majelis menjawab, iya Pak, masa gembala baru kita ini 3 minggu berturut-turut khotbahnya sama. Jemaat kan pada komplain, kita juga pada bosen dengernya. Mana ada jemaat yang bilang, kalau gini caranya gue gak mau ke gereja dulu deh. Ngapain ke gereja kalau khotbahnya sama tiap minggu? Mending gue ke gereja lain aja. Lalu ketua sinode manggut-manggut. Lalu bertanya lagi, Pak Majelis, memang gembala yang baru ini khotbahnya apa sih? Wah, saya lupa Pak. Oh, Bapak lupa. Mungkin ada majelis lain yang mengingat khotbahnya dari pendeta ini. Waduh, kami gak inget Pak. Tapi yang pasti khotbahnya sama 3 minggu berturut-turut. Oh, jadi kalian semua tidak mengingat khotbah dari gembala ini. Kalau begitu, saya minta Pak Pendeta, tolong khotbah yang sama lagi ya minggu ini. Karena mereka tidak mengingat khotbah Bapak. Saudara, pada dasarnya manusia itu sering pelupa. Dan perlu diingatkan berkali-kali. Apalagi soal yang penting dalam perjalanan iman. Dan hal ini juga yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus dalam pasalnya yang pertama. Di mana di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15, Rasul Petrus mengingatkan sampai 3 kali. Ketika dia mengatakan, aku mau mengingatkan kamu, walaupun kamu sudah beriman dan bertumbuh. Aku mau sekali lagi mengingatkan kamu. Sebelum aku meninggal, aku tetap mau mengingatkan kamu. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan sampai 3 kali diulang-ulang. Ini menandakan apa? Yang pertama, selain pendengar sering lupa, contoh,
Saudara ingat nggak khotbahnya Pak Edi minggu lalu? Ada yang ingat nggak? Atau khotbah terakhir saya ada yang ingat nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya khotbah yang sama deh. Saudara, selain pendengar sering lupa, dan yang kedua adalah karena itu penting sekali. Apa yang diingatkan? Yang diingatkan adalah soal panggilan dan pilihan di dalam Yesus Kristus. Soal keselamatan dan proses pertumbuhan dalam keselamatan yang telah kita bahas dalam perikop sebelumnya. Bahwa iman itu perlu bertumbuh. Ada 7 level saudara. Di atas iman ada kebajikan. Di atas kebajikan ada pengetahuan. Di atas pengetahuan ada penguasaan diri. Di atas penguasaan diri ada ketekunan. Di atas ketekunan ada kesalehan. Di atas kesalehan ada kasih akan saudara-saudara. Dan di atas kasih akan saudara-saudara ada kasih akan semua orang. Dan hari ini saya mau ulangi lagi. Ingatkan lagi. Apakah iman saudara bertumbuh? Kalau ya, bagus. Tapi itu gak cukup. Saya ingatkan lagi. Petrus ingatkan lagi. Kita perlu teguh sampai akhir. Artinya apa saudara? Artinya tidak berubah. Dan bukan hanya tidak berubah teguh fondasinya, tetapi dalam proses sanctification atau pengudusan, kita harus bergerak menuju klimaks. Yaitu mulai dari keselamatan sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu glorification. Itulah sanctification atau pengudusan. Dan di dalam proses pengudusan ini saudara, kita harus teguh hingga akhir. Maksudnya apa? Maksudnya sampai nafas penghabisan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus teguh dan bergerak terus sampai klimaks? Ada 2 alasan yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah supaya tidak akan tersandung. Saudara, dalam ayat ke-10 dikatakan, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh dan kamu tidak akan pernah tersandung. Tersandung itu akibat. Dan itu bisa untuk diri sendiri. Contohnya, saudara kehilangan iman, meninggalkan iman percaya saudara, iman saudara palsu. Atau juga mungkin saudara sudah tidak lagi atau mundur dari pelayanan. Tapi bisa juga saudara, selain saudara tersandung, saudara bisa juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, gue pikir dia anak Tuhan. Taunya tukang tipu. Itulah sebabnya saudara, kita harus teguh sampai akhir. Sedangkan istilah berusahalah, ini menunjukkan kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Saudara, keselamatan itu 100% free karya Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tapi proses pertumbuhan itu kerjasama. Roh Kudus yang mengingatkan, kita yang mentaati. Waktu saudara taat, saudara bertumbuh. Tapi waktu saudara tidak taat, saudara bisa tersandung. Jadi kata berusahalah, itu berarti kita harus punya hati yang sensitif untuk mendengar suara Roh Kudus. Dan berusahalah di sini juga adalah ada bagian kita di dalam proses sanctification itu. Di dalam proses pertumbuhan sampai akhir. Karena itu dikatakan berusahalah. Dan ini sejajar dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus.
tentang mengerjakan keselamatan. Yang terdapat dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan istilah panggilan dan pilihanmu makin teguh, ini berbicara soal karya keselamatan dalam Kristus. Kita dipanggil dan dipilih. Sedangkan istilah makin teguh di sini artinya teguh seperti fondasi yang kuat. Contoh, rumah kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, maka rumah itu mudah roboh, mudah runtuh. Dengan kata lain saudara, jika saudara melakukan itu, teguh sampai akhir, saudara tidak akan pernah tersandung. Dan kata tidak pernah itu berarti Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan kepastian. Asal saudara mau melakukan bagian saudara, yaitu berusaha sungguh-sungguh. Bagaimana? Apakah saudara sudah melakukan bagianmu secara konkret? Sekali lagi saya jelaskan, keselamatan itu 100% anugerah Tuhan. Tapi proses sanctification itu kerjasama antara Roh Kudus yang mengingatkan tentang firman Tuhan, dan bagian kita adalah mentaati pimpinan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Dan jika saudara melakukan bagian saudara dengan sungguh-sungguh, percaya saudara, Tuhan akan menolong saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Jadi pertumbuhan itu adalah kerja sama. Ada seorang pastor tua di Amerika Latin. Dia sudah melayani di sebuah gereja di pedalaman selama 40 tahun. Dan pastor tua ini merasa sangat kecewa. Bahkan dia pernah berniat, dia mau meninggalkan umatnya saja. Ternyata saudara, pastor tua ini kecewa karena setiap ada pengakuan dosa, dosa yang paling sering didengarnya adalah dosa selingkuh. Dan pastor tua ini merasa gagal membina moral umatnya selama 40 tahun. Akhirnya umatnya merasa kasihan dengan pastor tua ini. Lalu mereka sepakat. Mereka sepakat setiap kali mereka mengaku dosa, kata dosa diganti dengan jatuh di got. Akhirnya setiap kali mengaku dosa, mereka berkata, Bapak, saya telah jatuh di got minggu ini. Begitu seterusnya saudara, hampir semua umat mengatakan dosanya jatuh di got. Pastor ini merasa heran. Karena setahu dia, kepala desa merawat desa ini dengan cukup baik. Sehingga kepala desa ini dihargai, dihormati. Bahkan keluarganya terkenal sebagai keluarga yang harmonis dan taat beragama. Sehingga keluarga Pak Desa, kepala desa ini menjadi teladan bagi desanya. Lalu pastor tua ini datang ke kantor kepala desa dan berkata, Pak Kades, kamu gimana sih? Kemana saja kau pakai uang negara itu? Masa jalan-jalan di desa ini berantakan? Umatku semuanya mengaku jatuh di got. Kepala desa yang tahu istilah jatuh di got, dia tertawa terpingkal-pingkal. Wah. Pastor melihatnya, dia marah dan berkata, kenapa kamu ketawa? Supaya kamu tahu ya,
Istrimu saja ngaku sudah 3 kali jatuh di got minggu ini. Hah? Kepala desa langsung pingsan. Saudara, ini adalah contoh dari orang yang memiliki iman yang palsu. Sehingga dia bisa tersandung. Dan istilah tersandung di sini bisa juga mengandung aspek yang lain. Yaitu membuat orang lain tersandung selain dirinya sendiri. Khususnya orang yang punya pengaruh, orang Kristen lama, orang yang awalnya dihargai, dihormati, menjadi teladan. Taunya orang itu juga tidak bertumbuh. Orang itu tidak teguh. Akhirnya dia tersandung dan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Contoh, saya membaca sebuah cerita. Ada seorang pendeta yang awalnya mengajarkan firman Tuhan. Dan dia memiliki pengajaran yang kuat tentang firman Tuhan. Bahkan dia mementingkan kekudusan di dalam hal berpacaran. Sehingga dia berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul I Kiss Dating Goodbye. Di mana dalam buku ini dia menentang orang yang berpacaran yang tidak menjaga kekudusan. Lalu di tahun 2004 hingga tahun 2015, pendeta ini melayani di sebuah gereja yang bernama Covenant Life Church di Maryland. Tapi baru 4 tahun kemudian, di tahun 2019, dia tersandung dengan pengajaran dan godaan yang tidak benar. Pendeta ini berkompromi dengan LGBTQ. Dia tidak membela pernikahan yang sesuai firman Tuhan antara pria dan wanita. Bahkan di tahun 2019, dia mengumumkan bahwa dia telah menceraikan istrinya. Bahkan tidak itu saja saudara, dia juga mengumumkan di tahun 2019, dia sudah tidak lagi menjadi orang Kristen. Saudara, ini sangat-sangat mengecewakan bagi gereja Covenant Life dan juga bisa menjadi batu sandungan bagi banyak jemaat di sana. Dan ini adalah contoh orang yang tersandung karena tidak teguh dan tidak bertumbuh baik dalam tangga imannya. Akhirnya dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Kita tidak akan mampu hidup dengan iman ala kadarnya. Atau melakukan pertumbuhan tangga iman dengan setengah-setengah. Di satu sisi saudara taat, tapi di sisi lain saudara langgar. Di satu saat saudara patuh, di saat lain saudara mengabaikannya. Tidak saudara, ini bukan menggambarkan kesungguhan. Ini tidak menggambarkan keseriusan dalam pertumbuhan tangga iman saudara. Dan ketidakseriusan maupun ketidaksungguhan di dalam menjalankan tangga iman berakibat saudara bisa tersandung. Bahkan saudara bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjatuhkan iman orang lain. Yang tadinya orang itu mau percaya, akhirnya jadi gak percaya. Dan ini terjadi saudara. Karena itu kita harus benar-benar bersandar pada firman dan pada Tuhan. Agar kita dapat tetap teguh sampai akhir. Yang kedua, supaya menerima pemuliaan.
Saudara, kata dikaruniakan dalam ayat ke-11 ini memiliki arti pemberian. Jadi, walaupun kita sudah bersungguh-sungguh bertumbuh dalam 7 tangga iman dan kita sudah teguh sampai akhir, itu bukan berarti karena jasa kita, tapi karena pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Dengan kata lain, hari ini kalau kita bisa bertahan, kita bisa menang, kita bisa bertumbuh, jangan merasa, wah itu karena jasa saya loh. Walaupun kita sudah mentaatinya, karena bagian kita adalah mentaati. Tapi sebenarnya saudara, mentaati itu pun sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Sehingga nantinya kita menerima hak penuh masuk kerajaan sorga. Dan hak penuh di sini berarti pemuliaan, glorification, yaitu sebuah proses sanctification yang klimaks, yang akhir, keselamatan yang sempurna, menerima tubuh yang sempurna, masuk kerajaan sorga. Dan seorang penafsir yang bernama F.B. Meyer, dia menggambarkan masuk kerajaan kekal itu seperti seorang pahlawan yang masuk ke dalam sebuah kota, lalu disambut dengan hangat, dengan gembira, baik oleh penyanyi, pemain musik. Sebuah proses yang mulia. Jadi saudara, orang yang teguh dalam mengerjakan panggilan dan pilihan Tuhan akan mengalami hal yang sama. Kita akan menerima sambutan yang hangat, sambutan yang meriah, gembira, dari malaikat dan juga dari Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi hak penuh untuk masuk kerajaan surga itu bukan karena kita pantas, tapi semata-mata karena karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Saudara pernah mendengar nama Polikarpus? Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Dan dia menjadi uskup di Jemaat Smyrna, sebuah kota yang berada di Asia Kecil pada pertengahan abad kedua. Dan Polikarpus ini dikenal sebagai orang yang memiliki iman yang teguh. Dan dia juga dikenal sangat membenci ajaran-ajaran sesat yang saat itu berkembang dengan luas. Dan ini bisa kita lihat di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, barang siapa tidak mengakui Kristus yang datang dalam daging, ia adalah antikristus. Dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib, ia adalah jahat dan tidak berpegang kepada firman Tuhan. Pada tahun 154, Polikarpus pergi ke Roma untuk menemui uskup di Roma. Dan tidak lama setelah dia kembali dari Roma, Polikarpus ditangkap dan dia dibawa kembali ke Roma. Dan saat itu, Kaisar meminta Polikarpus untuk menyangkal Kristus dan mengutuk Kristus. Tapi Polikarpus nggak mau. Sampai 3 kali Kaisar meminta dia untuk mengutuk Kristus. Tapi dengan tegas, Polikarpus berkata, aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun. Dan tidak pernah sekalipun dia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menyangkalnya? Dia adalah Kristus, juru selamatku. Dan karena dia menolak saudara,
Akhirnya Polikarpus dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun menurut catatan dari para saksi, ketika api dinyalakan, tubuh Polikarpus tidak terbakar seperti yang diharapkan. Tapi tubuh Polikarpus bersinar seperti emas yang dimurnikan dalam tungku. Dan setelah itu di dalam api keluarlah burung merpati. Akhirnya orang-orang yang pada awalnya mentertawakan Polikarpus, yang tidak setuju dengan Polikarpus, mereka menjadi percaya karena melihat iman yang teguh. Kematian seorang martir melahirkan petobat baru, gereja baru. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara saat ini menghadapi tantangan, menghadapi godaan, dan tantangan ataupun godaan itu membuat saudara jatuh atau membuat saudara goyah? Mari saudara, tetap bertahan, tetap bertumbuh. Karena kita tahu sasaran kita, ujungnya adalah glorification, pemuliaan dari Kristus. Jadi, apapun kesulitan saudara, sebesar apapun masalah saudara, dan sehebat apapun godaan si jahat, kita yakin Tuhan kita lebih besar dari semua itu. Amin. Dan Tuhan yang telah memanggil saudara dan saya adalah setia. Dia yang telah memulai, dia juga yang akan mengakhiri dengan pertolongan darinya. Asal kita mau bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari saudara, teguh hingga akhir. Tuhan akan menolong saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk janji-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami dan akan terus menolong kami. Karena itu tolong setiap kami untuk tetap teguh di dalam menghadapi godaan dan cobaan dunia ini. Sadar kami lemah Tuhan, karena itu kami membutuhkan pertolongan yang kuat yang berasal daripada-Mu. Ketika kami bersandar kepada Tuhan dan kebenaran-Mu, kami yakin dan percaya kami diberikan kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, tolong setiap kami tidak saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan naikkan lagu respon dari firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Tunggu sampai akhir, gak ingkar. Salam teman kiri kanan, bilang sama dia. Tunggu sampai akhir ya. Iya. Iya.
Mari saudara angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dari sorga, karunia-karunia yang dibutuhkan untuk terus menjadi saksinya, bertumbuh terus hingga akhir dan menangkan banyak jiwa, menjadi berkat buat banyak orang lain sampai nafas yang penghabisan dan sudah dimuliakan, bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka dan berbahagia selama-lamanya. Amin.